tentang serial Luqman Al-Hakim. Seorang ayah yang memberikan wasiat kepada anaknya sambil berkata dengan tegas, karena Allah berikan hikmah. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu bukti kedewasaan seorang ayah. Karena dia akan berjuang, dia akan keluar rumah. Karena memang Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki ke kamu untuk mereka. Maka wajib nafkah ada pada laki-laki. Walaupun diperintahkan laki-laki untuk menikah yang pertama sama perempuan kaya, iya, bukan numpang hidup, emang benalu. Kita punya harga diri. Ya. Berkahnya nafkah itu ya ada di nafkah kita buat mereka. Sehingga kita acap kali 2 kali lipat besarnya hak waris kita pada saudara kita yang perempuan. Karena ada nafkah di balik itu semua. Masya Allah. La tusyrik billah, fitrah. Kau tercipta untuknya. Hakullah ala ibad wa hakul ibad ala Allah, kata Rasul. Haknya hamba, haknya Allah pada diri seorang hamba. Allah punya hak bahwa hamba Allah ini harus mentauhidkan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabb kamu telah menakdirkan kamu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka kalau pakai bahasa ayah ibu, bimbing aku ke surga, yang pertama tentu orang tua menegakkan ini. Bisakah kita dititipkan anak oleh Allah ini, di mana anak tersebut betul-betul akan menjadi sabab datangnya kemuliaan dalam kehidupan? Anak yang paham bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Anak yang mengerti khairun nas anfa'uhum linnas. Anak yang mengerti bahwa sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dan manusia lainnya selain daripada dirinya sendiri, orang tuanya. Maka kalau sama orang kita dipuji, disanjung, dekat sama mereka, kedatangan kita dinanti, kepergian kita ditangisi, demi Allah, sudahkah itu terjadi pada hubungan kita sama orang tua kita? Kalau belum terjadi, Anda gagal. Karena suksesnya hidup ini dari Allah. Sababnya ridho kedua orang tua kita. Kita punya harapan di judul ini. Wahai ayah ibu, bimbing kami ke surga. Maka kalau kita minta dibimbing ke surga, ada beberapa nasihat ulama buat kedua orang tua, supaya dia paham bahwa anaknya ini mungkin akan beragam tingkah. Anak satu perut bisa beda karakter, tingkahnya macam-macam. Tapi agenda hidup kan orang tua yang punya. Jadi boleh bermacam-macam tingkah anak. Ya, kita nggak tuntut beragam keinginan mereka pada kita nggak merakit tingkah kita untuk mencukupi beragam keinginan mereka, tidak. Tapi cukup semodel yang kita pertontonkan sehingga satu ibu bisa dipahami oleh 6 anaknya, bahkan lebih. Kenapa? Karena orang tua nggak nuntut banyak. Cara orang dulu mendidik anak-anaknya, lihat, nggak ada makanan bermodel-model, seragam sudah. Doyan nggak doyan makan yang ada. Nanti akan membuat kita ini dekat sama anak-anak kita nantinya. Karena ada kenangan khusus. Manusia, anak kita tergantung kebiasaan. Ya, kita merasakanlah dididik sama orang tua yang kalau pagi dikasih sarapan cuma semodel. Betul. Orang tua kita dulu nggak kayak orang tua modern sekarang. Anak ditanyain semua mau makan apa kalau pagi. Orang tua dulu enggak. Anak suruh paham yang orang tua mau, cukup sudah. Dia bikin nasi goreng sisa nasi semalam. Kakak suka, adik suka, anak kesananya pada nggak suka. Aku nggak suka nasi goreng, aku pengen yang lain, makan yang ada. Tapi aku nggak suka, ya sudah nggak usah makan. Jadi mau nggak mau harus makan kita. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Terus tiap hari dilatih seperti itu. Akhirnya kita keluarga kompak, selera kita sama. Kenapa? Kebiasaan selalu bersama. Ini pendidikan. Anak sekarang enggak. Orang tua nanya satu-satu apa yang dia suka. Kakak mau apa sayang? Aku mau mie goreng. Adik, aku mie rebus mama. Kamu sayang mau apa? Terserah mama, yang penting mie. Kalau kamu, aku mau bubur mama. Ayah satu ya. Enggak usah ikut-ikutan, anak dulu udah urusannya gitu.
Pagi kita sudah berbeda-beda. Nggak tahu kesananya dah. Ya, kelihatannya sih baik, cuma tetap efek positif ada di orang dulu. Suruh sama kita serasa semodel kita. Makanya kita kalau pengen cetak generasi yang cinta sama tanah air, jangan sering diajak delivery order makanan asing mulu. Bangga dengan produk sendiri. Masya Allah. Baung bakar aji bro. Yang digulai asik. Masya Allah. Kita makan apa? Makan belado jengkol enak. Semur jengkol cuma ada di Indonesia itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah, nikmat makanan Indonesia ini beragam. Biasakan anak makan supaya terikat cintanya dengan negeri ini. Biasakan seperti itu. Orang tua yang berilmu pahamlah. Makanya ulama memberikan nasihat, kita bahas nih nasihat ini. Iya, nasihat untuk kedua orang tua, yakni mengislah, berani mengislah rumah tangganya. Karena ada tuntutan anak kepada mereka. Bawalah kami ke surga wahai ayah ibu. Terserah, yang penting surga itu dimasuki tidak dengan perbuatan syirik atau dosa. Apa kata Umar Ibn Khattab kepada Khalid bin Walid? Sedikit saja kesombongan dalam dada manusia, surga haram untuknya. Maka ini nggak main-main nih. Ya, suruh islah deh. Secara umum islah untuk diri kita masing-masing ini. Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ayat yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, Allah yang bilang, hai orang beriman, ini ayat perintah, ayat hukum. Kalau sudah bicara hukum biasanya bicara iman. Berarti mengislah yang pertama, rapikan imanmu, kemudian rapikan dirimu. Jadi jangan repot merapikan diri. Ayah pakai dandan rapi, ibu dandan rapi, orang tua harus rapi. Betul, tidak salah. Tapi kalau iman kalian rusak, penampilan rapi ini nggak mendatangkan kebaikan. Anakmu tidak perlu kau dandan setiap hari. Walaupun kau dandan adalah baik buat mencontohkan sama mereka. Ayah, tumben keren banget, sampai rapi pakai kemeja. Ya Allah, mama, masya Allah, tumben rapi sampai cantik pakai busana muslimah, wangi kalian. Ada apa ya? Kami rapi karena kami tahu bahwa malaikat kecil mama dan papa mau datang hari ini. Itu kamu. Oh, masya Allah. Rontok hati kita dikitin sama orang tua. Ya, masya Allah. Anak mana yang gak jatuh cinta digituin sama orang tua? Orang tuanya betul-betul pandai memincut hati anaknya. Nanti satu masa nanti, ketika orang tuanya sudah renta, ada di kampung yang tidak mungkin kembali ke kota dulu tempat dia bekerja. Anak akan bertendang ke rumah orang tua nanti. Ini ada apa? Tumben tahun ini kamu rapikan rumah kami. Kamu datang dengan pengawalan khusus dan lain sebagainya. Ada apa sayang? Ya Allah, ada dua perjalanan paling indah dalam hidup ini, wahai ibu, wahai ayah. Yang pertama, perjalanan kita nanti menuju Ka'bah. Kita beribadah, tawaf bersama kalian. Subhanallah. Dan perjalanan yang paling indah kedua adalah safar menuju rumah Anda. Dua perjalanan paling indah yang perlu kita realisasikan dalam hidup. Bertendanglah ke Baitullah, Baitul Atiq, Makkah, Ka'bah Al-Mukarramah. Dan yang kedua, datangi orang tuamu. Itu safar paling indah dalam hidup. Menanti manusia yang punya segudang ridho. Yang gunung pun bisa jadi batu kerikil kalau ridho mereka sampai sama kita. Ini suka kita lupakan. Malah kita rakit kesempatan waktu untuk mendatangi pusaranya, makamnya, gundukan tanah merah. Bodoh sekali. Kau rapikan penampilanmu, kau baguskan dandanmu untuk berjumpa dengan atasanmu, dengan pimpinanmu, dengan sahabatmu. Pernahkah engkau berdandan semaksimal mungkin untuk berjumpa dengan orang tuamu? Pantas hidup ini sulit. Pantas gaji yang besar gak mencukupi. Pantas ringsang hati ini. Dada seperti rumah kosong.
serasa hidup ini berat. Demi Allah, bak memikul langit. Ternyata ridho orang tua sudah jauh dari hidup kita. Dulu kita cuma seonggok daging merah yang menangis. Menangkap sendok pun tidak mampu, apalagi mengangkat gelas. Ridho orang tua membuat kita sanggup untuk itu. Kita bayi lemah yang tidak bisa merangkak, apalagi berjalan. Ridho mereka lah yang Allah titipkan kita bisa berjalan dan berlari. Kelak satu masa nanti ada yang lebih sulit daripada merangkak dan jalan, yakni sukses menaklukkan dunia, memiliki kesempatan berjihad dengan harta. Sulit. Tapi lebih sulit lagi belajar merangkak dan belajar jalan. Ketika ridho orang tua kita miliki, sang bayi pun bisa merangkak, bisa berjalan. Apalagi yang lebih mudah, sekadar minta dititipkan dunia sama Allah. Bukankah Nabi mengatakan dengan tegas, wallahi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Entah kau sukses, kau lupa ridho orang tua dalam hidupmu, atau jangan-jangan kau lupa kau gagal dalam hidupmu karena murkanya. Coba bermuhasabah, coba islah diri kita. Karena kita lupa, Nabi pernah bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Bukankah kalian tertolong oleh Allah, dapat rezeki dari Allah? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena doa orang lemah di sekeliling kalian. Siapa sih orang yang paling lemah dalam hidup kita? Orang tua kita. Ibumu, ayah. Ini orang paling lelah dalam hidup kita dia. Orang yang pernah punya 11 maaf dari 10 kesalahan yang pernah kita lakukan. Orang yang pernah menyiapkan 101 maaf untuk 100 maksiat yang mengecewakan mereka yang pernah kita perbuat. Ketika manusia membenci kita, mereka mendoakan kita. Ketika manusia nggak perhatikan bahwa kau lelah dalam hidupmu, mereka yang paham lelahnya. Cuma mereka yang mengerti kamu mencari pakaian di mana nggak ketemu dengan ukuranmu, nak. Orang tuamu yang paham, di tengah malam dia menjahit untukmu, nak. Masya Allah. Kita melupakan kemuliaan mereka. Usia tua tidak membuat mereka lelah bangun di malam hari. Karena mereka punya kebiasaan mendoakan anak-anaknya. Bahkan mereka hafal doa yang Nabi ajarkan untuk mendoakan anak ketika anak terlelap. Ketika anak tidak tahu orang tuanya bangun di malam hari. Rasul anjurkan kita untuk menengok anak-anak kita. Ketika kita terbangun malam, katakan, u'izzukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitin rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Kita lupa doa ini betul-betul menggentarkan jiwa kita bahwa mereka pernah berdoa dikala kita tidak tahu kalau mereka berdoa. Ya Allah, u'izukuma bi kalimatillahi ta'ala. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu. Aku memohon perlindungan untuk mereka ya Allah. Min kulli syaitonir rajim, dari godaan syaitan. Wa min hamatin wa min ainin lama, dari sengatan binatang berbisa. Dari matanya jahat orang-orang yang punya ain. Kita nggak pernah mendoakan begitu sama kedua orang tua kita. Itu pun kalau ingat kita berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ini penderitaan yang seorang ibu pernah merasakannya. Sehingga sampai kapanpun doa kita ini nggak pernah mengalahkan doa mereka kepada kita. 9 bulan dia bawa kita dalam perutnya. Sakit dia rasa, sakit di atas sakit karena wahnan ala wahnin. Tapi sakit itu yang selalu membuat dia tidak kering bibirnya berkata, Rabbi habli minas shalihin. Sekarang mereka sudah rentah. Kita sudah lebih dewasa dari dia. Mereka kembali seperti kanak-kanak. Terkadang mereka menggoda segoda-godanya sama kita. Bikin pegal mata, pegal hati, jujur. Sebenarnya itu cara Allah membuat kita bisa menangis mendoakan mereka. Karena mereka pun pernah merasakan sakit.
dan tidak bosan mendoakan kita. Kita ketika kecewa sama mereka cuma gara-gara enggak akur sama mantunya, kita tidak doakan mereka. Demi Allah, sampai kapanpun kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Kecewanya kita sama mereka membuat kita enggan mendoakan mereka, apalagi menanyakan keadaan mereka. Tapi kecewanya mereka sama kita membuat basah mulut mereka berkata, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang saleh. Masya Allah. Maka ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena neraka ini betul-betul disiapkan buat orang yang berdosa. Wuquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya batu dan manusia. Anda orang tambang, Anda lebih paham. Bukankah fosil yang paling bagus menghasilkan minyak itu fosilnya omnivora? Makhluk pemakan semua jenis, daging maupun sayuran, dan manusia itu omnivora. Kalau manusia berdosa, maksimal dosanya akan menjadi batu fosil yang paling bagus untuk bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dan neraka manusia dan batu. Kalau manusia ini dikatakan mungkin yang dosanya nggak seberapa, tapi kalau sudah hijarah, batu-batuan fosil dari manusia, ini fidarkil asfal minan nar, yang letaknya itu di dasar neraka. Orang-orang munafik yang Allah siapkan, kita disuruh takut dengan itu. Makanya suruh mengislah. Kita suruh menjaga diri dan keluar dari neraka. Itu dulu yang pertama, supaya kita realisasikan nanti keinginan anak. Ayah, ibu, bawalah aku ke surga. Yuk islah diri kita. Kita cuma ngayal punya anak yang soleh, nyari pasangan sembarangan. Kita cuma menghayal punya anak yang soleh, nyari rizki sembarangan. Kita nggak perhatikan halal haram. Kita nggak kenal Allah. Kita kerja di perusahaan yang baik, yang Masya Allah, yang hasilnya ini halal. Cuma cara kerja kita haram. Kita zolim dengan waktu. Kita nggak korupsi materi, kita korupsi waktu. Banyak kesalahan yang kita pertontonkan, kita anggap lumrah, kita anggap biasa. Dosa yang sebesar gunung Uhud di mata kita seperti sehelai rambut. Lihat. Kita anggap biasalah, orang nggak tahu lah. Ya, ini kan 2017, Tat. Kita 2017 ini, Tat, di Indonesia. Kalau nggak pinter-pinter begini, Tat, di kantor nggak umroh. Ini kan waduh. Umroh modal begini gampang betul. Nggak, maksudnya, Tat, nggak halal haram lah. Kita kalau cuma cari yang halal, ya kapan kita bahagianya hidup, Tat? Ya sudahlah, Allah tahu lah, Ustaz. Iyalah, Allah tahu. Ente yang nggak tahu Allah. Ini kan bahaya sekali. Sorga itu didapat bukan dengan masalah besar kecilnya income, bukan. Ikhlas atau tidaknya kita beribadah itu yang paling penting. Sekarang gimana mau ikhlas dalam ibadah kita kepada Allah kalau cara hidup kita haram? Ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa sampai kapan juga. Suruh islah. Yang kedua, besarnya tanggung jawab dalam Islam untuk masalah rumah tangga ini dibebankan terhadap pemimpin rumah tangga. Ini di hadapan Allah nanti ada perhitungannya semua ini. Rasul pernah bersabda, Innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahfizu dzalika am dha'i'ah hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Masyaallah. Ini hadis qudsi ini. Hadis hasan riwayat An-Nasa'i. Allah pernah berfirman, Innallaha ta'ala sa'ilun. Sesungguhnya Allah ini akan meminta pertanggungjawaban kulla ra'in amma star'ahu. Allah akan tanya kepada setiap pemimpin akan kepemimpinannya pada orang yang dipimpin. Ahafizu dzalika am dhai'ahu. Apakah pemimpin tersebut menjaga kepemimpinannya
atau melalaikannya. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Sampai-sampai Allah nanti akan bertanya kepada laki-laki tentang anggota keluarganya di akhirat nanti. Masya Allah. Ya, jadi manistatu minkumul ba'ah ini memang lelaki nomor 1. Karena ketika kita ijab kabul, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, sah. Itu kita comot dari pundak mertua kita, tanggung jawab. Pindah ke pundak kita. Saat itulah engkau suami untuknya, engkau orang tua untuknya, kau saudara untuknya. Ini partner hidupmu, bukan cuma sekedar istri. Agenda yang telah kau buat sebelum kau menikah, sudah pernah kau tawarkan atau belum? Karena pilihanmu adalah ujianmu. Lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah, kata Rasul. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang lelaki kalau perempuan yang ngatur. Bukan berarti kita nggak menerima perempuan mengatur kita. Tetap keputusan di tangan pemimpin. Karena kalau lelaki bermaksiat, istri aman. Tapi kalau istri dan anak bermaksiat, kita tanggung jawab. Allah yang mengatakan, hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Hatta su'ila kulla ra'in amma star'ahu. Sampai ditanya pemimpin, bagaimana engkau memimpin keluargamu? Allah bakal tanya. Ini tidak main-main. Jadi kalau suami agak bawel sedikit untuk kebaikan bolehlah. Karena kalau enggak dayus, wajarlah dia bertanya, kamu mau kemana? Sama siapa? Oh iya sudah. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau sampai dia nanya, jangan dibilang bawel nanya mulu. Ya lo harus nanya. Entah kalau keburu meninggal, situ belum pulang kan repot di akhirat. Waktu meninggal kan kata Rasul, yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih, betul? Orang dibangkitkan di akhirat seperti dia diwafatkan. Waktu meninggal istrinya masih pergi nggak tahu kemana, dia keburu meninggal. Di akhirat ditanya. Terakhir waktu meninggal dulu, bini kemana? Kan repot urusannya. Perlu ada keterbukaan. Jadi ada obrolan. Takutnya kan yang enggak ini. Ya, perlu berilmu lah kita. Kita perlu tahu. Jadi nggak main-main dalam hal ini. Yang ketiga, rumah ini adalah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lainnya. Ya, kita ini suami istri harus tahu nih, rumah tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Jadi yang namanya rumah itu memang peraduan kita lah. Semua masalah selesai kalau sudah masuk ke rumah. Jangan masalah luar masuk ke rumah. Ini muskilah. Kalau rumahmu sorgamu, ingat, sorga nggak pernah membawa masalah. Jadi jagalah rumah tetap menjadi sebuah sorga buat kita. Selesaikan masalah di luar, sampai ke rumah selesai. Karena kalau udah di rumah isinya doa semua. Masuk kita baca doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kita baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pakai baju kita berdoa, buka baju kita berdoa. Mau makan kita berdoa, habis makan kita berdoa. Mau buang hajat kita berdoa, keluarnya pun kita berdoa. Semuanya doa. Kondisi rumah Allah nggak pernah arahkan kita berbentuk apa rumah kita, terserah masing-masing. Mau gaya apapun silakan, Allah nggak pernah ngatur. Yang penting ketika mau tidur sama bangun tidur doanya sama, mirip, betul. Orang boleh berbeda suku, bangsa dan bahasa, tetap tidurnya semodel. Pernah ada yang tanya, Ustaz, Islam ajarkan cara tidur, Ustaz, betul? Kalau bisa kita tiup tangan dulu, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3, An-Nas 3 kali tiup. Kita basuh ke semua badan kita, betul? Lalu kita tidur miring ke kanan.
jangan ke kiri. Ya, supaya lambung tetap kerja. Jadi begitu tidur kita nggak terlalu nyenyak lah. Letakkan tangan kita di pipi. Oh begitu Ustaz ya. Kalau di Islam diatur semuanya. Kira-kira kalau orang tua yang bongkok Ustaz, itu tidurnya gimana Ustaz? Iya merem sama merem. Masa kasur dibolongin? Mau tidur doanya sama, bangun juga sama. Mau kasur kita lebar empuk dari bulu angsa, atau kasur air yang boyor-boyor, atau kasur keras yang udah lama nggak diganti kapuknya. Kecil gede itu kasur, tidur setengah bangun semutan atau pala salah bantal nggak ngaruh. Tetap dua bangun tidurnya sama, betul. Ya, orang miskin, orang kaya, pejabat maupun anak buah, mau menteri, mau siapa, bangun tidur kalau dia seorang Islam tetap sama doanya, sama petani yang sedang macul. Tiap melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lihat Islam. Kita disuruh memuji Allah kalau bangun tidur. Katakan alhamdulillah. Dan dalam bahasa Arab alhamdulillah itu diucap dengan senyum. Nggak ada orang Arab mengucap alhamdulillah cemberut, nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Suruh smile, kita suruh senyum dari pagi. Mau rumah bagus, rumah jelek, miskin kaya, senyum. Karena rumahmu surgamu. Nggak ada penderitaan lagi di surga nanti, kata Rasul. Nggak ada tangis lagi di surga nanti. Semua adalah senyum, semua adalah kebahagiaan. Jadikan rumah kita seperti itu. Itu yang Rasul katakan, baiti rumahku surga. Kita boleh marah, boleh. Kalau kita nggak marah karena ada sebuah kesalahan, kita batu, nggak punya rasa. Kita manusia boleh, tapi tetap itu surgamu. Tidak ada emosi. Apalagi sampai perang tanding antar suami istri, tidak. Anak ngelihat, oh masya Allah. Anak mah gimana yang dilihat, gimana yang didengar. Hati-hati nih anak baju putih, warnanya kita yang main. Ibu lempar piring, ayah lempar sendok. Anak ngelihat, besok dia gede berumah tangga, dia bisa lebih tepat dari Anda melempar piring dan sendok. Wih jago bener, dari contohnya kan begitu ya. Wah ini gak main-main ini nih. Ya, disuruh kita ingat nih, hati-hati. Rumah ini betul-betul perlindungan ketika terjadi fitnah. Di luar kita punya musuh, di rumah kita punya sahabat. Di luar orang gak nerima kita, di rumah semua menanti kita. Ini rumah dijaga. Begitu kata Rasul, nasihat dari ulama seperti itu. Ya, kata Rasul, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'ati. Hadis Hasan riwayat Tabrani. Kata Rasul, tuba liman malaka lisanahu. Beruntunglah orang yang bisa menguasai lidahnya. Wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya melapangkannya. Artinya rumah itu membuat lapang. Bahagianya kita kalau balik ke rumah, itu sukses kita punya rumah namanya. Tapi kalau kita balik ke rumah kita nggak senang, ada masalah tuh. Harusnya kita pergi ini dengan terpaksa, pulang dengan bahagia. Ini enggak, keseringan kita ini pergi dengan bahagia, pulang nggak nyampe-nyampe. Pergi cepat, pulang lelet lah, saya suka bilang begitu. Jadi ada masalah berarti. Wa baka ala khati'ati, dan bisa menangisi dosa yang pernah dia lakukan. Tuba, beruntung kata Rasul, liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'ati. Tuba, beruntung. Kau pegang lidahmu, betul-betul rumahmu melapangkan dirimu, kau tangisi dosamu, beruntung kamu. Kalau kita nggak mendapatkan tiga hal ini, kita nggak beruntung. Kita nggak beruntung, harusnya kita beruntung. Makanya tegas sekali, jangan sampai rumahmu menjadi fitnah untukmu, jangan.
Kemudian kata ulama yang lain mengatakan bahwa salamatur rajuli fil fitnati ayalzama baitahu. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Imam Ahmad ada ini hadis. Hadis ini hasan. Dihasan oleh Syekh Albani. Salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang dalam kerusuhan, musibah, yaitu ketika ia senantiasa mendiami rumahnya. Emang orang kalau pengen betul-betul selamat dari musibah, jangan keluar rumah kecuali untuk sebuah kewajiban. Fitnah, musibah itu macam-macam. Jangan identik sama kerusuhan dan kecelakaan saja. Karena di luar rumah itu fitnah. Jadi biasakan bahagia dengan rumah sendiri. Jangan suka senang sama rumput tetangga. Kita komplain saja ngelihat orang gonta-ganti warna rumahnya. Kita memang punya sifat ini iri nih. Hasad, dengki, ya, kemudian tatoyur, Amazon. 3 sifat manusia yang susah untuk dihilangin tuh. Hasad, zon, sama dengki. Hasad, zon, sama tatoyur. Iri, dengki sifat manusia sudah. Susahlah kita ngilangin itu. Zon juga sama, prasangka buruk sifat manusia. Sama tatoyur dah. Tiap daerah punya tatoyur tuh. Karakter. Berkeyakinan kalau di rumah ada toke, dihitungin enggak, toke untung, toke rugi, toke gitu. Ya aduh, di rumah ada kupu-kupu berarti ada tamu. Astagfirullahaladzim. Loh mama tumben mah belanja sebanyak ini, ada apa ini? Jangan-jangan mau ada tamu ya? Ya mama sih yakin begitu pak. Oh ada yang informasiin tadi. Enggak, kupu-kupu lihat no. Emang rumahnya dekat kebon, Masya Allah. Kesian yang di apartemen nggak pernah ada tamu dong kalau gitu. Kita suka salah paham tuh. Itu tatoyur ada semua. Ya sifat itu ada, Masya Allah. Nah, dalam hasad dengki ini selalu ada. Kita ngelihat rumah orang ganti warna, sebulan bisa 3 kali ganti warna, Ustaz. Biarin deh. Sombong nih, Ustaz. Enggak, emang punya material. Apa ente? Kenapa iri saja dia ngasih sampel warna melalui cat rumah? Husnuzon sih sama orang muslim. Husnuzon sama anak bangsa. Kan satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Semua husnuzon kita. Biasakan budaya tabayun. Jangan iri. Kita boleh iri di 2 tempat. Kita lihat orang kaya yang rajin sedekah, boleh iri. Kita lihat ada orang alim menyampaikan ilmunya, dia mampu, kita boleh iri. Selain itu jangan. Tidak ada iri. Hasud buruk. Yakulul hasanat kama yakulun narul hatobah, kata Rasul. Ini hasad bahaya. Makan kebaikan kamu seperti api makan kayu kering. Cepat sekali hasud itu. Jangan. Itu sifat yang harus dilawan. Kalau tidak bisa kita menghindari hasad, letakkan di 2 tempat. Cari orang yang kaya, rajin sedekah. Cari orang yang pintar, nyampein sama ilmunya. Boleh ngiri. Sengiri-ngirinya boleh kita. Itu yang diperbolehkan. Kalau tidak jangan. Ini kita ditonton sama anak-anak kita. Akhirnya orang tuanya ngiri saja. Anaknya gede ngiri. Hati-hati. Dosa anak kalau mencontoh kita, sampai kapanpun dia berdosa urusan kita loh. Seperti pahala anak kita mencontoh kita, sampai kapanpun kata Rasul, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak kebaikan yang dilakukan. Kita pertontonkan sifat iri. Tetangga punya ini kita beli, tetangga punya itu kita beli. Suami kasih mertua sesuatu, istri ngiri. Ada saja yang dia pengen. Suami dekat adik-adiknya diiriin. Anak nyontoh saja. Lihat. Buat suami ponakan tuh anak. Dia kasih nafkah kepada anak-anaknya, plus kepada ponakannya. Ponakannya anak. Karena mahram sampai kapan juga, betul? Jangan diiriin. Salah. Kita ngiri boleh, ngelihat suami rajin sedekah karena hartanya boleh. Azan.
Tayyib. Kita lanjutkan nanti pada Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.